Partai Gerindra bela PPATK soal blokir rekening, itu untuk cegah judi online dan korupsi. Baik, kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK. Dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut, bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan. Itu hak nasabahnya tidak diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PPATK juga menemukan dorman-dorman itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online. Nah, sehingga PPATK kemudian membekukan sementara, menunggu konfirmasi dari pemilik rekening. Dan itu tidak menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali. Nah, sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang, dan itu PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah. Demikian. Sebenarnya sih nabung itu dari tahun 2014. 2014. Iya, tabungan itu emang ya sedikit-sedikit ditabung, sedikit-sedikit ditabung, itu emang buat investasi anak buat kuliah. Lah kemarin itu pas tanggal 26 Juni itu, iya 26 Juni itu emang mau ditarik kayak gitu loh. Nah itu ternyata dari pihak bank nggak bisa, katanya diblokir kayak gitu. Itu mau ditarik akhirnya, untuk kebutuhan anak sekolah ya Pak ya? Kebutuhan anak kuliah. Kuliah? Iya. Nah setelah itu saya suruh ngisi form dari buat ke PPATK untuk dibuka rekeningnya, dengan janji dari pihak bank itu katanya 14 hari kerja. 14 hari kerja? Iya, setelah 14 hari kerja saya ke bank masih belum bisa juga, sampai 1 bulan lebih. Sampai 1 bulan Pak? Belum bisa juga? Padahal tahun lalu saya juga nabung ya gitu. Berarti bukan hitungan yang berapa tahun ya gitu. Emang sih ada dua. Saya ada dua tabungan, tapi salah satu tabungannya kemarin sih emang masih aktif. Lah tabungan yang buat anak ini nggak bisa nggak bisa ditarik. Jadi rekening yang untuk persiapan anak kuliah itu dimasukin uang terus-menerus di sana, ditabung, dikumpulkan untuk keperluan tahun 2025 ini gitu Pak ya? Tidak ada aktivitas lain keluar itu Pak? Tetap masuk aja? Iya, pokoknya dari pihak bank pokoknya tunggu terus, bolak-balik ke bank. Jawabannya katanya 14 hari kerja, belum bisa. Itu untuk bayar kuliah Pak? Jadi bayar kuliahnya gimana Pak? Iya, jadinya agak tertunda. Buat mas-mas, mbak-mbak PPATK, tolonglah kebijakan terkait blokir rekeningnya dikaji lagi. Apakah udah tepat atau belum? Nih ya, gue kasih tahu nih, curhat nih. Gue sebagai mahasiswa yang dulu pakai beasiswa pas kuliahnya, beasiswa itu cairnya setiap 6 bulan, mbak, mas. Jadi selama 6 bulan atau 8 bulan itu rekening nggak dipakai tuh. Nah, gue juga lahir sebagai seorang anak petani ya, anak petani. Jadi petani itu kalau misalkan berkebun ya, itu kalau duren atau duku, manggis itu berbuahnya setahun sekali. Nah, selama setahun itu nggak ada pemasukan, nggak ada transaksi di situ di rekening papahku. Jadi itu masa mau dibekukan juga. Nih kemarin nih ada mbak-mbak, gue baca berita, mbak-mbak punya rekening berapa puluh juta gitu, terus nggak dipakai-pakai. Ketika dia mau pakai, dia mau bayar operasi, nggak bisa tuh diblokir sama kalian. Kan kasihan ya, orang baru sembuh operasi, butuh duit, dia harus ngurus blokirnya dibuka. Lu mendingan cek nih ya, gua kasih tahu nih, mendingan kalian cek rekening-rekening yang transaksinya aneh gitu loh. Kayak gua nih, misalkan gajinya berapa, tiba-tiba ada duit tertransfer sekian ratus miliar misalkan, bisa jadi itu money laundry gitu-gitu loh. Itu lebih
solutif, lebih bermanfaat gitu loh. Kaji lagi deh. Yang sudah dilakukan CDD dan EDD itu tentu saja kami buka, dan itu jumlahnya juga sekitar 28,5 juta rekening ya yang sudah kami buka penghentian transaksinya, Mas. Justru yang sudah dibuka ini yang sudah confirm nasabahnya dan sudah betul sesuai dengan database. Nah, itu yang kita buka. Jadi itu yang sudah proses CDD dan pendalaman itu, Mas. Enggak, kalau udah dibuka ya udah, artinya bisa bertransaksi kembali ya. Jadi ini kan begini, Mas. Sebenarnya tanpa kami hentikan pun, namanya rekening dorman itu tidak dapat untuk bertransaksi. Mereka harus melakukan verifikasi dan reaktivasi ke perbankan. Tidak boleh PPATK menjadi pemalas. Gitu. Nah, kalau versi saya dalam melakukan blokir terhadap rekening dorman ini pemalas itu. Karena apa? Mestinya kan yang diblokir itu ya dicari yang hasil judi, yang diduga prostitusi, narkoba, atau pencucian uang yang lain begitu. Yang justru itu yang dikejar, diblokir beneran, disita, diserahkan penegak hukum sampai bisa disita. Kan sebenarnya harusnya di situ. Jangan kemudian cari mudahnya kemudian memblokir dorman gitu kan, dalam rekening-rekening gitu. Saya menyayangkan itu sebenarnya, terus terang aja. Karena ini versi saya malah kesannya PPATK hantam promo aja. Oh, ini dorman kemudian dianggap lebih mudahnya udah blokir dulu aja biar orang. Tapi kan betul dikatakan oleh masyarakat komplain. Betul bahwa tidak dirugikan, tidak kurangi Rp1 pun. Tapi masyarakat kan menjadi repot. Mau menggunakan menjadi nggak bisa. Korban blokir PPATK sudah pada speak up di sosial media. Sampai-sampai ada satu tulisan yang satir nih. Rekening nganggur 3 bulan diblokir pemerintah. Tanah nganggur 2 tahun disita pemerintah. Sementara banyak orang yang masih nganggur, pemerintah nggak peduli. Agak heran dengan kebijakan ini. Negara punya nyali besar buat blokir rekening rakyat. Tapi ciut kalau harus mengusik rekening orang penting. Apa kabar Pak kasus rekening gendut? Berani nggak PPATK blokir mereka yang dicurigai? Ya mungkin koruptor, transaksi rekeningnya aktif, jadi nggak masuk kategori dorman. Tapi kan banyak kasus korupsi transaksinya cash, bukan transfer. Oke deh, sekarang gimana kalau rekeningnya sudah terblokir gara-gara kebijakan ini? Ya, yang pertama PPATK harus punya landasan hukum yang kuat. Bahwa dia mengatur penggunaan uang pribadi orang. Menurut saya itu agak masuk terlalu jauh ke dalam ranah tersebut. Bagi orang taruh uang di tabungan atau di rekening ya, dia tidak pakai itu kan banyak maksud. Mungkin memang dia tidak gunakan atau mungkin dia sengaja tabung di situ. Nah, bagaimana sih PPATK menganggap bahwa itu nggak diaktif terus diambil? Itu tuh menurut saya tuh PPATK udah terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi orang yang mempunyai rekening. Menurut saya PPATK tuh sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius ya, yang bisa digugat itu ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan dibekukan. Nah itu jahat. Kalau jahat itu. Yang boleh membekukan sebuah rekening itu hanya BI, Menteri Keuangan dan OJK. PPATK boleh. Tapi juga atas izin institusi-institusi itu kalau ada dugaan tindak pidana di dalam rekening itu. Lah ini hanya pokoknya setiap rekening yang 3 bulan tidak bergerak itu diblokir. Saya nih pulang hari ini juga ke bank karena gara-gara itu ngecek. Saya kan punya banyak rekening, kecil-kecil tapi kenapa banyak rekening gitu. Saya itu bekerja di berbagai tempat. Dulu saya bekerja sampai 18 universitas. Setiap saya ngajar bukunya sendiri-sendiri ya. Ketika jadi pejabat MK rekening banknya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam rekening banknya 2, yang gajinya lewat Mandiri, yang remunerasinya lewat BNI. Kan banyak yang tidak aktif akhirnya, tidak bergerak karena kita ya sudahlah asal masuk aja kita dapat notifikasinya. Masyarakat kita bisa bertransaksi selama 3 bulan itu. Petani nelayan kita, masyarakatnya di bawah itu tujuan dia menabung itu adalah untuk tabungan masa depan. Bisa saja transaksinya bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru ada transaksi. Apalagi pendapatan warga kelas menengah kita ke bawah itu khususnya petani nelayan itu musiman, bisa triwulan bisa
bulan. Tapi kalau Pak Rudi, ketika tiba-tiba diblokir, ya blokirnya gampang oleh negara, oleh PPATK. Tapi mekanisme membuka blokir itu pasti butuh penjelasan lebih lanjut. Tidak semudah memblokir ketimbang membuka blokirnya itu. Tabungan anakku 2 rekening itu tuh semuanya kena blokir sama PPATK. Gak nyangka banget ya Allah, ternyata aku juga kena. Nah awal mulanya tuh aku mau ambil uang anakku, karena kan memang anakku itu kan aku bukakan rekening. Aku punya anak 2, dan dua-duanya itu aku buatkan rekening tabungan anak. Nah setelah aku mau ambil uang yang ada di rekening anakku, lah kok nggak bisa. Udah aku coba berkali-kali itu nggak bisa. Tapi tiap aku cek saldonya, dan itu saldonya tuh masih muncul, dan aku tahu memang saldonya segitu. Dan setelah dicek ternyata itu diblokir sama PPATK. Saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah memblokir sebanyak 31 juta rekening pasif yang dianggap menganggur di atas 5 tahun. Data rekening pasif diperoleh berdasarkan laporan pihak perbankan. PPATK menilai sejumlah rekening nganggur tersebut rentan disalahgunakan untuk tempat pencucian uang dari hasil tindak pidana. PPATK mengklaim penghentian sementara transaksi di rekening yang pasif sesuai dengan aturan undang-undang. Warga kecewa rekening diblokir PPATK, isinya uang lomba prestasi anak, kami seperti penjahat keuangan. Sejumlah warga mengaku kecewa dan merasa diperlakukan seperti pelaku kejahatan keuangan setelah mengetahui rekening bank mereka diblokir secara sepihak. Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menyasar rekening tidak aktif selama 3 bulan dinilai menyulitkan bagi masyarakat kecil dan pekerja informal. Reza Nugraha 25 tahun, pekerja lepas asal Depok, termasuk salah satu yang terdampak. Rekening simpanan darurat miliknya tiba-tiba tak bisa digunakan saat hendak dipakai untuk kebutuhan penting. Gue coba tanya ke customer service bank, katanya ini perintah dari pusat dan buat membukanya harus nunggu dari PPATK, tapi mereka sendiri enggak tahu proses pastinya, ujar Reza kepada Kompas.com, Rabu, 30 Juli 2025. Ia mengaku kecewa karena tidak mendapatkan kepastian mengenai proses pemulihan rekeningnya. Menurut Reza, rekening tersebut memang tidak aktif setiap bulan karena ia lebih banyak menggunakan dompet digital atau PayPal untuk menerima bayaran dari klien. Jadi bingung juga, ini duit gue sendiri, disimpan resmi bukan dari mana-mana, tapi pas mau dipakai malah dianggap mencurigakan, ucapnya. Reza menyebutkan rekening bank itu lebih sering digunakan untuk keperluan besar seperti tabungan jangka panjang. Karena itu tidak aneh jika selama 2 hingga 3 bulan tidak terjadi aktivitas. Wajar dong kalau 2 atau 3 bulan nggak ada aktivitas, tapi bukan berarti itu fiktif atau bodong, katanya. Ia menilai kebijakan pemblokiran ini tidak relevan dengan pola hidup ekonomi digital masa kini. Ini kebijakan yang ketinggalan zaman lah, kalau alasannya mau cegah rekening bodong ya jangan semua disikat, tegasnya. Jatuhnya kayak negara memaksa semua orang hidup dengan pola keuangan orang kantoran, padahal kenyataannya nggak semua bisa begitu, imbuh Reza. Keluhan serupa datang dari Mardiah, 48 tahun, warga Citayam, Bogor. Ia mengaku baru mengetahui rekening miliknya telah diblokir ketika hendak menggunakannya kembali. Lah saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana kalau ada lebih, kalau lagi sepi ya kosong, tapi bukan berarti itu rekening bodong kan? Tutur Mardiah. Rekening tersebut dulunya ia gunakan untuk menerima bantuan sosial. Sejak bantuan berhenti rekening itu tidak aktif tapi masih disimpan untuk keperluan mendesak. Kalau nanti ada uang lebih bisa saya pakai lagi, tapi sekarang malah dibekukan disuruh urus ini itu, buat orang kecil kayak saya itu nyusahin, kata dia. Selain itu, Ahmad Lubis 37 tahun, warga Padang, mengaku rekening banknya diblokir padahal rekening tersebut merupakan tabungan anak yang digunakan untuk menyimpan hadiah dari lomba dan prestasi akademik anaknya yang masih duduk di bangku SD. Isi tabungan rekening anak saya hampir semuanya itu hadiah dari ikut lomba dan prestasi lainnya, kata Ahmad. Ahmad mengetahui rekeningnya diblokir saat mencoba menarik uang di ATM sekitar 3 pekan lalu. Ia kaget karena uangnya di dalam rekening tidak bisa ditarik. Menurut Ahmad, rekening tersebut memang tidak sering digunakan untuk transaksi harian karena difungsikan sebagai tabungan jangka panjang bagi anaknya. Ahmad masih rutin melakukan transfer ke rekening itu dari rekening pribadinya hingga April 2025. Itu rekening khusus tabungan anak atas nama anakku sendiri masih SD. Namanya tabungan anak tapi saya tetap ada transfer dari rekeningku ke rekening anak dari 2024 hingga 2025, kata Ahmad.
Ahmad menilai kebijakan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif selama 3 bulan sangat merugikan masyarakat. Ia menganggap kebijakan tersebut tidak selektif dan cenderung menyasar nasabah yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Partai Gerindra turut buka suara terkait kebijakan pemerintah soal pemblokiran rekening dorman atau tidak aktif oleh PPATK, yang sekarang telah dibuka kembali. Tanggapan Partai Gerindra ini berawal dari komentar seorang netizen pada unggahan TikToknya soal surat Presiden kepada DPR RI untuk mempertimbangkan pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Netizen tersebut meminta Partai Gerindra menanggapi suara rakyat yang meminta keadilan untuk Nikita Mirzani. Netizen tersebut juga meminta Partai Gerindra mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki hukum agar tak fokus pada hal remeh dan lebih mengawasi rekening pejabat daripada masyarakat. Admin Gerindra kenapa gak balas lagi suara rakyat di akun Anda minta keadilan buat NNM? Perbaiki hukum, jangan terlalu fokus pada hal remeh. Yang perlu diawasi itu rekening pejabat, bukan rekening rakyat kecil, kata Edward. Admin TikTok Partai Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa rekening para pejabat sudah jelas diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri. Hal ini terbukti dari kinerja ketiga instansi tersebut dalam mengungkap dan menanggap para pelaku korupsi. Pejabat-pejabat udah diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri. Kan udah berseliweran beritanya ketiga institusi itu menangkap dan mengungkap kasus korupsi, jelas admin TikTok Partai Gerindra tersebut. Kemudian, admin Partai Gerindra tersebut menanggapi soal pemblokiran rekening dorman oleh PPATK yang sempat ramai menjadi sorotan publik. Admin partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu menjelaskan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening yang tidak aktif. Dalam hal ini, pemerintah mengkhawatirkan adanya tindak pidana pencucian uang, penampungan judi online, korupsi dan lainnya melalui rekening tak aktif tersebut. Mengenai pemblokiran sementara yang dilakukan PPATK terhadap rekening dorman itu tujuannya adalah untuk mencegah rekening-rekening itu disalahgunakan untuk tindak pidana, seperti pencucian uang, rekening penampungan judi online, korupsi, online scamming, penyaluran bansos yang tidak sesuai dan lainnya, jelas admin Gerindra. Karena itu, admin Gerindra mengatakan masyarakat yang rekeningnya ikut terblokir bisa menghubungi pihak bank untuk diaktifkan kembali. Bahkan, admin Partai Gerindra mengatakan PPATK menjamin uang yang tersimpan pada rekening yang ikut terblokir tersebut tak akan berkurang sedikitpun. Jika ada yang terblokir, pemilik rekening bisa langsung membukanya pada hari itu juga dengan menghubungi pihak bank. PPATK juga menjamin 100% bahwa uang yang ada di dalam rekening aman dan tidak berkurang.